Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-301 ini dengan para pemain Haryoko sebagai kurir, Arya sebagai Pasarowo, Naryo sebagai Ajar Laksita, Bimo sebagai Prodo Sekar, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Yuli Mulyana sebagai Umat Durga, Naryo sebagai Presima, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata, kurir itu mampu melakukan pekerjaannya dengan tanpa hambatan. Dia segera menemui pimpinan pasukan cadangan yang bersembunyi di dalam hutan itu. Tuan diminta untuk segera menyerbu sekarang juga, Tuan. Apa yang terjadi? Peperangan telah terjadi. Pasukan Kediri telah terdesak, Tuan. Gila, itu tidak mungkin. Ganter telah mendahului menyerang, Tuan. Dan Kediri yang tidak menduga belum siap untuk segera mengubah gelar pasukan. Kediri kocar kacir, Tuan. Itulah sebabnya Gusti Tumenggung segera memerintahkan kepada saya untuk segera menghubungi Tuan. Benar-benar gila. Orang-orang Ganter benar-benar sudah gila. Baik, aku akan segera menyerbu. Kembalilah kau. Laporkan kepada Gusti Tumenggung Ranapatma. Pasukanku akan segera menyerbu. Baik, Tuan Senopati Pasarowo. Maka demikianlah. Senopati Pasarowo yang memimpin pasukan yang bersembunyi itu segera menyiagakan pasukannya untuk segera berangkat. Namun tanpa setahu Senopati Pasarowo, sebuah kelompok yang tidak pernah dibayangkannya mulai bergerak justru di dalam jantung pasukannya sendiri. Seorang kurir telah datang. Apa katanya? Kediri kocar kacir. Karena Ganter mendahului menyerang dan melakukan pendadakan yang tidak terduga-duga sama sekali. Lalu? Pasukan ini diperintahkan untuk segera menyerbu. Apa yang kita lakukan? Sesaat sebelum pasukan ini ikut menerjunkan diri menyerbu Ganter, kita membuka diri. Kita menyatakan diri kita yang sebenarnya. Nah, teman-teman para senopati yang berpihak kepadaku dan juga berpihak kepada Ganter, bersiaplah. Demikianlah beberapa orang senopati yang berhasil dihimpun oleh Senopati Ajar Laksita untuk berpihak kepada Ganter telah bersiap pula. Beberapa saat kemudian pasukan itu segera bergerak, didahului oleh pasukan anak panah yang dilindungi oleh pasukan Pertameng. Mereka bergerak ke arah barat. Dan bulan memanjat semakin tinggi. Pasukan itu bergerak cepat dan tidak berapa lama kemudian mereka semakin dekat dengan peperangan yang terjadi. Dari kejauhan nampak api berkobar membakar gubuk-gubuk. Bukan gubuk milik orang Ganter, namun gubuk yang justru dibangun oleh orang-orang Kediri. Perang terus berkecamuk. Senopati Pasarowo membawa pasukannya semakin dekat dan semakin dekat. Pasukan itu benar-benar telah siap untuk melumatkan Kediri. Dan di saat itu pula terjadilah apa yang harus terjadi. Sebuah peristiwa alam yang tidak dapat tercegah, yang tidak terperhatikan oleh siapapun. Tiba-tiba saja cahaya temaram bulan purnama yang menerangi peperangan semakin pudar dan semakin pudar. Adalah seorang senopati prajurit yang justru dipimpin oleh Senopati Pasarowo yang memperhatikannya. Hei, lihat! Bulan purnama itu ditelan gerhana.
Lihat, terjadi gerhana. Bulan itu telan raksasa. Bulan itu telan raksasa. Lihat, tinggal segaris titik. Gerhana bulan. Bulan purnama ditelan gerhana. Apa artinya ini? Jangan berhitung hari dan pasaran di saat seperti ini. Cepat ambil keputusan. Kita harus segera bertindak. Ya, ini saat yang tepat. Kita tunggu sesaat lagi sampai bulan purnama itu habis sama sekali. Ya, akhirnya garis bulan yang bersisa itu lenyap sama sekali. Dan medan pertempuran pun menjadi gelap gulita. Di saat yang demikian itu, tiba-tiba pasukan yang tertahan oleh pesona bulan yang dilanda gerhana itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar sebuah teriakan lantang yang tidak diketahui dari mana dan dari siapa sebenarnya. Sekaranglah waktunya kita bergerak. Ayo, bergerak semuanya. Sekarang. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa ini? Ada apa? Laknat setan pengkhianat. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Suasana di dalam pasukan itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Tiba-tiba terdengar jeritan dari mana-mana. Kelompok prajurit yang berpihak pada Ganter bergerak dengan cepat, sehingga pasukan itu justru menjadi kacau balau. Terlambat mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi. Hingga pada akhirnya, semua prajurit terdorong untuk mencurigai siapapun yang berada di dekatnya. Sulit sekali mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Pasukan cadangan milik Kediri itu benar-benar menjadi kacau balau. Di dalam kegelapan karena gerhana, masing-masing tidak mengetahui apa yang di dekatnya adalah kawan atau lawan. Sementara Ajar Laksita, Prodo Sekar dan beberapa senopati yang lain terus bergerak sehingga pasukan menjadi semakin kacau balau. Bahkan saling menyerang di antara sesama kawan sendiri. Yang terjadi kemudian adalah kekejaman sebuah peperangan yang tidak mengenal belas kasihan. Pasukan Kediri yang tidak melengkapi diri dengan kalimat sandi itu menjadi korban, satu demi satu berjatuhan. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Senopati Ajar Laksita terus bergerak dan bergerak bagaikan demit, menebar kematian. Apa yang telah terjadi, Kenarok? Bukan main. Aku tidak mengira jika pengaruh Ganter sedemikian tajam dan berakar kemana-mana. Lihat Kebo Ijo, pasukan yang baru saja datang yang bermaksud melibatkan diri itu justru saling membantai di antara sesama teman sendiri. Kenapa, Kenarok? Mudah ditebak. Di antara mereka tentu ada sekelompok prajurit yang memihak kepada Ganter. Dan di saat gelap gulita seperti ini, mereka bergerak. Oh, bukan main akibatnya. Dalam keadaan gelap, sangat sulit mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jangan kata dalam keadaan gelap. Dalam keadaan terang benderang pun akan sulit membedakan lawan yang semula adalah kawan. Lalu bagaimana menurut perhitunganmu? Nampaknya pasukan yang baru datang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka justru sibuk mengurusi masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Tumenggung Rana Padma tidak bisa mengharapkan bantuan dari mereka. Ganter menang. Kau yakin? Ya, aku yakin Ganter menang. Dan bulan purnama yang ditelan gerhana ini memihak kepada Ganter. Lihat saja nanti. Perang terus berkecamuk di medan laga yang sebenarnya. Rangka Lampitan beserta segenap pasukannya terus mendesak pasukan Kediri di bawah pimpinan Tumenggung Rono Padmo. Sementara di medan yang lain, pasukan yang baru saja datang justru dikejutkan oleh masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Dan di saat itu pula, sebuah peristiwa lain yang tidak kalah besar tengah terjadi jauh di suatu tempat yang disebut Swambara Budura. Demikian gerhana datang, Brahmanaloh Gawe dan Bresima menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Oh, Jagat Dewa Batara, Maha Kuasa yang Maha Agung. Inikah candi itu? Oh, benar-benar sebuah candi yang megah. Sungguh sangat megah. Iya. Berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan candi yang murca itu menampak lagi. Wah,
Wah, bukan main Kakang Brahmana. Benar-benar sebuah candi yang megah. Ya, sebuah candi yang sangat besar telah menampakkan diri. Tabir perisai yang melindunginya koyak ketika bulan purnama ditelan gerhana. Iya, kita harus menyelamatkan candi ini, Sang Brahmana. Kita harus mencegah perempuan itu untuk menghancurkannya. Meski secuil kecil, mengapa perempuan itu belum terlihat melakukan apapun, Kakang Brahmana? Aku justru menjadi cemas. Ia akan berbuat lebih cepat. Dan Nyai Pinaka, ia masih duduk di tempatnya bersemadi. Ia tertawa. Iya. Nampaknya ia akan mulai menghancurkan candi dan tidak tercegah. Aku berhasil! Aku berhasil! Candi ini akan kuhancurkan! Candi ini akan aku hancurkan! Akan aku hancurkan! Lihat! Sebuah kejadian yang tidak terduga-duga terjadi, sebagaimana kemunculan candi dari tidak ada lalu ada. Maka tiba-tiba melesat sebuah candi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Cahaya itu bagaikan bernyawa, melesat mengitari candi, dan kemudian berputar-putar mengelilingi tubuh Pinaka Swasti Ratu yang terpaku memuja semedi. Nyai Pinaka? Di mana aku ini? Kau tetap berada di tempatmu bersemadi, Nyai. Akan tetapi lihatlah, candi yang murca itu telah muncul menampakkan diri. Lalu apa yang terjadi padaku? Sebuah teja telah turun dan hinggap di dalam tubuhmu, Nyai. Kau merasakan hal itu? Iya, aku merasakan. Kekuatan sang pujangga sangsari telah hinggap menyatu dalam tubuh. Kaulah yang diharapkan bisa menyelamatkan candi ini. Cepat lakukanlah. Beberapa saat Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan. Dia kemudian menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru, dan alam pikirannya mulai bekerja. Pinaka kemudian melihat ke arah puncak stupa candi. Bayangan kecemasan tiba-tiba membias di wajahnya. Dia segera meloncat. Dengan gesitnya Pinaka Swasti Ratu meloncat menuju ke puncak candi, melenting melampaui dinding-dinding batu, diikuti oleh Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima. Perempuan bernama Uma Durga itu terkejut melihat kedatangannya. Kau siapa? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah pimpinan perguruan Widara Kandangan yang mempunyai urusan denganmu. Pergilah, jangan ganggu aku. Sayang sekali perempuan bermata tiga. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan dirimu menghancurkan candi ini. Pergi kau. Tidak. Ngidam kematian kau rupanya. Baik, aku tidak akan tanggung-tanggung untuk menebur kematianmu. Pinaka Swasti Ratu memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu dengan cermat. Perempuan pemuja Batari Durga, penjelmaan kembali Nyai Warakenya yang pernah hidup di zaman Mataram itu, segera membuka ikat kepalanya. Dada Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima berdesir melihat mata aneh di kening itu menyala merah, berkilat-kilat, siap membakar lawannya. Mampuslah kau di tanganku, keparat. Sebuah pertempuran aneh terjadi. Pinaka Swasti Ratu merasa heran bagaimana dia mampu melakukannya. Sekilas cahaya merah melesat ke arah dirinya. Pinaka segera merendahkan kakinya, tangannya teracung ke atas, menyambar ke arah loncatan cahaya itu. Kekuatan yang dahsyat bagai mengalir dari arah perutnya, seolah bayi yang dikandungnya memberi tambahan kekuatan luar biasa. Berdebah keparat, iblis! Siapa kau? Hah? Aku adalah dewa pencabut nyawa kematian. Kurang ajar! Hop, 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 hop! Sekali lagi terulang apa yang terjadi. Sebuah kilatan cahaya meloncat dari tatapan mata Uma Durga, mencoba menyambar kepala Pinaka Swasti Ratu. Namun dengan gesit, Pinaka merendahkan tubuhnya, dan dengan cepat, tangan kanannya menyambar lidah api cahaya itu.
Pinaka Swasti Ratu berdiri dengan kaki terhunjam dengan gagah, sementara Uma Durga tertatih-tatih berdiri. Dari matanya meleleh darah yang kemudian membasahi keningnya. Pinaka Swasti Ratu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Perempuan iblis. Kaulah yang iblis. Kau tidak akan menang melawan aku, Uma Durga. Kau tidak akan mampu menghancurkan candi ini. Pergi kau. Tidak bisa. Debah, pergi kau. Jangan ganggu aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Kau yang justru harus mati di tanganku. Perempuan macam kau, pemuja dunia gelap, justru harus ditumpas dari permukaan bumi ini. Setan. Dengan cermat, Pinaka Swasti Ratu mengulur-ulur waktu, sehingga beberapa saat kemudian, bulan yang tertutup gerhana itu muncul kembali. Mula-mula segaris tipis, namun yang segaris tipis melengkung itu membuat Uma Durga sangat cemas. Setan alas, kau telah menggagalkan rencanaku. Kau telah menggangguku. Kau menggagalkan rencanaku. Bukan aku yang menggagalkan rencanamu. Akan tetapi Batara Agung yang tidak akan membiarkan perbuatanmu melalui tangan-tangannya. Aku adalah tangannya. Nah, sebelum kau mati, katakan, di mana orang-orangku? Cepat! Perempuan jalang. Hiya! Hiya! Nanti aku tidak mempunyai kesempatan. Gara-gara kau. Kau tidak bisa mencegahnya, Uma Durga. Meski kau seorang perempuan yang sakti mandraguna, namun kau tidak akan mampu mencegah bulan yang terus bergerak. Sebentar lagi gerhana akan bubar. Bubar, kau dengar? Dan candi ini masih tetap utuh. Kau tidak punya kesempatan lagi. Baik. Aku kalah. Kali ini aku kalah. Akan tetapi anakmu, bayi yang ada di dalam kandunganmu, kelak dia akan menjadi santapanku. Tunggu saja. Hiya! Menghilang Panglimunan. Aku tidak akan membiarkanmu, perempuan laknat. Kelak jika bayimu lahir, kau akan kehilangan kekuatanmu itu. Karena kekuatan itu akan berpisah pada bayimu. Bayi itu, apa yang bisa dilakukan? Dia tidak bisa membantumu, tidak bisa melindungimu. Tunggulah. Suasana kemudian menjadi tenang dan hening. Semilir angin membusai rambut Pinaka Swasti Ratu yang kemudian berkibar-kibar. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima mendekatinya seolah mencoba membantu menenteramkan hatinya. Kau telah berhasil, Nyai. Kau telah berhasil menyelamatkan candi ini dari kehancuran. Akan tetapi, Bapak Brahmana mendengar bagaimana ancamannya. Yang Batara Agung tentu memberikan perlindungan kepadamu untuk berusaha. Serahkan semuanya kepadanya. Benar, Nyai. Yang Batara Agung pasti memberi perlindungan. Percayalah dan jangan cemas. Apa katamu, Sang Wasi Bresima? Benar-benar sebuah candi yang maha megah. Candi yang luar biasa indah. Swambara Budura. Benar, Adi. Candi ini memang sebuah candi yang megah. Sebuah karya yang agung. Semoga candi ini terlindungi hingga usia yang tidak terhingga. Mampu bertahan berabad-abad terhadap sengatan matahari, guyuran hujan, serta dari jarahan tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Di bawah guyuran sinar bulan purnama yang kembali muncul terang benderang, Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima mengelilingi wilayah candi, meneliti dan mengaguminya tiada habis-habisnya. Adalah di saat itu pula perimbangan peperangan yang terjadi di Ganter mengalami pergeseran yang jelas arahnya. Mundur! Pasukan Kediri mundur! Ayo pasukan Kediri, mundur! Peperangan. Betapa mengerikan yang bernama peperangan itu. Lihatlah, Kenaro. Kesibukan orang-orang Ganter dan Kediri dalam mengumpulkan orang-orang yang terluka, juga yang mati. Nyawa bagaikan tidak ada harganya sama sekali. Lihatlah.
Wajah prajurit-prajurit itu kuyu sekali. Perang memang kejam, Kebo Ijo. Akan tetapi perang tetap diperlukan untuk sebuah perubahan. Kertajaya tidak bisa dipaksa mengubah sikap dengan kata. Itulah sebabnya orang-orang Ganter memaksakan perang. Perubahan yang diidam-idamkannya itu memang mahal harganya. Taruhannya adalah nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Kenarok, kelak kau sendiri bagaimana? Jangan berpikir apa yang akan terjadi kelak. Sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa kita saksikan lagi di tempat ini. Selain rintihan kesakitan, luka-luka dan tangis, kita kembali ke Tumapel. Perang telah berakhir dan hanya berlangsung setengah malam. Namun akibatnya sungguh sangat mengerikan bagi Kediri yang dalam hal jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan siap menggilas Ganter. Namun kekacauan yang terjadi di pasukan cadangan benar-benar merusak segala sesuatu yang telah direncanakan sebaik-baiknya oleh Tumenggung Ronopatmo. Sungguh betapa kecewa dan marahnya Tumenggung Ronopatmo melihat akhir dari peperangan itu. Yang hancur! Ganter yang hancur! Ampun Baginda, Kediri kalah. Tidak bisa, Kediri tidak akan kalah. Kediri tidak boleh kalah menghadapi orang-orang liar Ganter. Bagaimana Tuan? Tuan telah melaporkan apa yang terjadi di peperangan kepada Baginda. Sudah, Lurah Prajurit. Apakah Tuan telah mengatakan yang sebenarnya? Iya, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Aku telah mengatakan kepada Baginda, Kediri telah kalah. Dan bagaimana Tuan Senopati? Aku telah memberikan gambaran yang sebenarnya yang terjadi di medan peperangan di Lurah Prajurit. Akan tetapi Baginda menghendaki laporan yang sesuai dengan keinginannya. Wah, lalu bagaimana Tuan? Bagaimana kalau giliranmu sekarang mencobanya? Maksud Tuan? Cobalah, kau yang menghadap Baginda. Ulangilah apa yang telah aku laporkan kepada Baginda. Akan tetapi, aku takut, Tuan. Jangan takut. Lakukan saja. Kita justru bersalah jika Baginda mendapatkan gambaran yang keliru. Lakukan saja. Bagaimana kalau Baginda sangat marah dan menjatuhkan hukuman berat kepada saya? Tidak akan ada yang melaksanakan perintah itu dalam keadaan seperti ini. Lakukanlah. Lakukan saja. Baiklah, Tuan. Saya akan melakukan. Prajurit itu kemudian segera melangkah, meski dengan hati berdebar-debar. Dan ketika langkahnya sampai di tepi pantai, lurah prajurit itu segera berjongkok. Dengan langkah berjongkok itu pula, lurah prajurit itu mendekati Baginda Kertajaya yang berdiri terpaku seperti patung, memandang tak berkedip dan tak berganti arah ke halaman yang penuh ditaburi bunga-bunga. Hamba menghaturkan sembah Baginda. Hamba lurah prajurit pengawal istana menghaturkan sembah Baginda. Kau siapa? Hamba lurah prajurit tuanku. Lurah prajurit? Mengapa kau duduk di sini? Siapa yang telah memberimu izin duduk di situ? Hamba mohon ampun Baginda. Siapa yang memberimu wewenang untuk duduk di situ dan mengawasi apa yang aku lakukan? Hamba mohon ampun Baginda. Hamba bermaksud melaporkan sesuatu. Akan tetapi nampaknya Baginda sedang memikirkan hal lain yang sangat penting, sehingga Baginda tidak tahu jika hamba menghadap. Kau mengatakan aku tidak tahu kau berada di situ, Kau kira Kertajaya buta? Ya, setan kau. Berani kau menghina aku.
Ampun Baginda, hamba sama sekali tidak mempunyai pikiran semacam itu. Hamba mohon ampun. Tirukan kata-kataku dengan keras. Ayo tirukan kata-kataku dengan lantang. Kediri menang. Ganter tergilas. Ayo tirukan. Tirukan dengan lantang. Kediri menang. Ganter tergilas. Sekali lagi yang keras. Ganter hancur. Ganter bubar berantakan. Ganter hancur. Ganter bubar berantakan. Bagus. Tetapi aku tidak senang dengan suaramu yang seperti burung gagak itu. Mengerti? Suaramu jelek. Nah, cepat kau menyingkir dari depanku. Jika terlalu lama aku memandangmu, bisa pedih mataku. Tahu? Iya, terima kasih Baginda. Hamba mohon diri. Tunggu. Kau akan melaporkan sesuatu. Ampun Baginda, hamba telah melaporkannya. Kapan kau melaporkannya? Aku merasa kau belum melaporkan sesuatu kepadaku. Ayo, katakan prajurit yang berpangkat lurah. Katakan apa yang ingin kau katakan. Akan tetapi apa? Kau nampak ragu-ragu rupanya. Kau akan melaporkan peperangan yang terjadi di antara Kediri dan Ganter. Tidak, Tuanku. Tidak? Lalu kau akan melaporkan apa? Iya, Tuanku. Nah, katakan cepat apa yang hendak kau laporkan kepada rajamu ini, Raja Kediri yang besar. Kediri telah menang perang, Tuanku. Ganter telah tergilas. Apa? Ampun, Tuanku. Ampun. Berani kau mengatakan yang tidak sebenarnya, Berani kau berbohong kepada rajamu? Kurang ajar kau. Ampun, Baginda. Hamba mohon ampun. Berdebah keparat semuanya. Ampun. Ternyata aku dikelilingi orang-orang yang menjijikkan semuanya. Apa yang bisa dipersembahkan Rana Padma kepadamu? Ia membawa pasukanku ke dalam kehancuran. Dan kau hanya debu di mataku. Kau hanya seorang lurah prajurit. Tetapi berani kau mengatakan yang tidak benar kepada Kertajaya. Kau harus dijatuhi hukuman. Kau harus dijatuhi hukuman mati. Prajurit berpangkat lurah itu nampak pucat pasi. Dia menjadi semakin ketakutan. Kertajaya memandangnya dengan mata membara, melotot seakan hampir lepas dari kelopak matanya. Sedangkan senopati yang memerintah prajurit itu berdebar-debar memandang dari kejauhan. Berdebah keparat kau lurah prajurit. Kau berani berbohong di depan rajamu. Aku rajamu, tahu. Kau berani mengatakan yang tidak benar kepadaku. Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba sama sekali tidak bermaksud berbohong di hadapan Baginda. Hamba memang akan melaporkan hasil peperangan yang telah terjadi. Bahwa Ganter... Apa? Maksud hamba bahwa Kediri kalah paduka tuanku. Prajurit busuk! Kau telah menipu aku. Kau juga berani melecehkan pasukan Kediri. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kediri tidak membutuhkan orang-orang sepertimu. Nah, bukan juru jagal yang akan mengakhiri nyawamu. Aku sendirilah yang akan membunuhmu. Terimalah ini. Baginda! Mati kau. Mampus kau. Mampuslah kau. Aku tidak membutuhkan orang-orang yang tidak berguna macam kau. Matilah kau. Dan tinggallah di neraka sana. Ampun, Baginda. Apa yang telah Baginda lakukan? Aku membunuhnya. Lihat, ia mati. Ia tidak bernafas sama sekali. Lihat, ia sudah mutiar. Nah, kau mau apa? Kau tidak terima, Kau tidak menerima kematiannya. Katakan saja, prajurit. Katakan, kau tidak menerima kematian prajurit yang tidak tahu diri itu. Ayo katakan. Tetapi Baginda, mengapa Baginda membunuhnya? Apa kesalahan lurah prajurit itu? Wah, kau lupa siapa aku, Aku seorang raja. Aku mempunyai wewenang untuk berbuat apapun. Kata-kataku adalah tatanan. Aku tidak senang dengan kelancangannya dan ia mati. Itu sudah aku lakukan. Akan tetapi,
Lurah prajurit itu tidak bersalah, Baginda. Kau membelanya, ha? Kau mau mengatakan bahwa ia tidak bersalah? Ayo Senopati, katakan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan katakan pula bahwa kau juga membelanya. Keris ini akan aku benamkan pula ke dalam perutmu. Senopati itu nampak kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat menyesal dengan apa yang dialami oleh lurah prajurit yang menemui kematiannya karena melaksanakan perintahnya. Beberapa saat Baginda Kertajaya nampak berusaha menenangkan diri. Napasnya menggelombang, namun Baginda tiba-tiba berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan meledakkan sebuah umpatan yang paling keras. Senopati yang telah melaporkan kekalahan peperangan dan menyaksikan kematian prajuritnya di tangan Kertajaya segera menghadap Tumenggung Ronopatmo yang berwajah lesu dan guyu. Ada apa? Maaf, Gusti Temenggung. Saya akan melaporkan keadaan Baginda. Kenapa dengan Baginda? Saya telah mendahului melapor kepada Baginda tentang apa yang terjadi di peperangan. Saya harus menyampaikan kenyataan yang pahit itu, bahwa Kediri kalah. Namun yang terjadi, Baginda mengalami keguncangan, Tuan. Bahkan seorang lurah prajurit yang berada di bawah kendali saya mati terbunuh. Ceritakan. Dengan gamblang, prajurit berpangkat Senopati itu segera menceritakan apa yang terjadi pada Tumenggung Ronopatmo yang mendengarkannya dengan seksama. Beberapa saat setelah cerita itu lewat, Tumenggung Ronopatmo masih nampak tertegun, termangu diam laksana patung arca. Itulah, Gusti Temenggung, keadaan Baginda sekarang. Ya, bagaimana kesimpulanmu? Nampaknya Baginda benar-benar guncang yang sedemikian rupa, menyebabkan cara berpikirnya sudah tidak normal lagi. Kasihan lurah prajurit itu. Aku telah memerintahkannya mengulangi laporan peperangan yang terjadi di Ganter. Namun, ternyata Baginda menghendaki laporan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Ya, baiklah. Aku terima laporanmu, Senopati. Apa yang kau katakan menjadi bahan pertimbanganku untuk melapor kepada Raja. Sebenarnya, apa yang telah terjadi di medan peperangan itu, Gusti Temenggung? Mengapa pasukan Kediri yang menurut hitungan jumlah jauh lebih besar dari Ganter, tetapi bisa kalah? Apa? Mengapa Kediri kalah? Kau bermaksud mempersoalkan? Atau kau mempertaruhkan pangkatmu yang Senopati itu dengan jabatan Temenggung yang kusandang? Kau berani mempersoalkan kekalahan Kediri? Maaf Gusti Temenggung. Cepat kau pergi dari depanku, atau kau akan mengalami nasib buruk seperti lurah prajurit itu. Baik Gusti, baik. Gawat. Ternyata tidak hanya Baginda yang rasa-rasanya mendekati gila. Kekalahan dalam peperangan itu menyebabkan Temenggung Ranapatma menjadi gila pula. Padahal dalam keadaan biasa, Gusti Temenggung bersikap baik dan ramah kepadaku. Hamba menghadapmu. Telah lama aku menunggu kehadiranmu, Tumenggung Ranapatma. Aku mendengar dari seorang prajurit bahwa kau sudah pulang dari Ganter sore tadi. Namun mengapa baru sekarang kau menghadap kepadaku? Ampun, Baginda. Hamba baru bisa menghadap sekarang karena hamba harus mengatur segenap prajurit yang kembali dari medan peperangan agar tidak lepas dari kendali. Peperangan yang terjadi yang menyebabkan berjatuhannya korban itu
membuat hati para prajurit terguncang. Mereka yang kehilangan kawan dalam pertempuran yang telah berlangsung. Mereka mengalami keguncangan jiwa yang luar biasa. Jika tidak diatasi, mereka justru akan menimbulkan permasalahan, Baginda. Dan apakah yang akan kau laporkan kepadaku? Bagaimana hasil dari peperangan itu? Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba harus mengatakan apa yang terjadi di medan peperangan. Iya. Pengkhianatan telah mengubah segalanya. Beberapa orang senopati memihak kepada lawan, menyebabkan Kediri tidak hanya menghadapi Ganter, akan tetapi juga menghadapi kawan sendiri. Itulah sebabnya Kediri kalah. Tidakkah kau bisa memberikan laporan yang menyenangkan kepadaku, Rana Padma? Aku tidak suka dengan berita kekalahan. Aku tidak senang mendengar Kediri kalah oleh Ganter. Ganter adalah debu. Debu! Aku tidak mau mendengar semua itu. Apakah Baginda menghendaki hamba melaporkan keadaan yang tidak sebenarnya? Tidak, Baginda. Hamba bukan lurah prajurit yang telah Baginda bunuh itu. Hamba tidak bisa mengatakan kekalahan menjadi berita kemenangan. Kediri telah kalah. Ganter yang menang. Ganter pantas menang karena mereka mempunyai sikap. Mereka meyakini cita-cita mereka. Mereka bersikap ksatria. Dan Kediri kalah karena tidak lagi berpijak pada batas tegas, warna hitam dan putih, warna kebenaran. Oh, apa maksudmu? Ampun, Baginda. Jika hamba berani mempersoalkan mengapa Baginda telah membunuh lurah prajurit itu. Ia berani membohongi aku. Ia berani membohongi rajanya sendiri. Ia berani menipu raja. Itu kesalahan. Prajurit berpangkat lurah itu bermaksud melaporkan kekalahan yang terjadi di peperangan. Tetapi Baginda menghendaki laporan yang lain. Baginda menghendaki laporan itu berbunyi sebaliknya, bahwa Kediri menang dengan kilang gemilang. Maka prajurit itu melaksanakan apa yang Baginda kehendaki. Hamba mohon ampun, jika disinilah sebenarnya hamba ingin menunjukkan di mana letak warna hitam dan putih yang tidak jelas itu, Baginda. Rana Padma, apa sebenarnya yang kau maksudkan? Kau mau mengatakan bahwa kekalahan Kediri sebenarnya bersumber dari aku sendiri? Ampun, Baginda, hamba tidak bermaksud mengatakan yang demikian. Akan tetapi, sungguh tidak ada jeleknya kalau Baginda berkenan untuk merenung. Kau akan melemparkan tanggung jawabmu atas kekalahan yang terjadi di peperangan sebagai tanggung jawab seorang panglima perang, begitu? Hamba tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Kekalahan dari peperangan yang terjadi menjadi tanggung jawab hamba sebagai panglima. Namun lebih luas dari itu, hamba menghendaki semua yang bersalah dalam peperangan yang berkesudahan dengan kekalahan harus ikut mempertanggungjawabkan pula. Rona kemerahan wajah Baginda Kertajaya semakin membias. Kemarahannya membuat dadanya serasa menyimpan lahar yang akan menggelegak, tumpah. Sementara itu Temenggung Rana Padma menundukkan wajahnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sebenarnya lah, Baginda, hamba tidak akan mengelak dari tanggung jawab atas kekalahan yang terjadi dalam perang itu. Hamba adalah panglima perang. Hamba yang mengendalikan gerak semua pasukan. Namun merupakan suatu hal yang tidak adil jika Baginda tidak melihat keadaan dan kenyataan lebih luas lagi. Bahwa ternyata di dalam peperangan yang baru saja terjadi telah melibatkan berbagai hal, membeleceti berbagai persoalan yang selama ini tidak terlihat. Pengkhianatan, telik sandi, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Hamba memimpin pasukan belum lama, tidak lebih dari 2 bulan, mewarisi keadaan yang bobrok dari peninggalan Temenggung Yuda Paksa, mewarisi keadaan yang bobrok pula dari panglima sebelumnya, Temenggung Murti Wandawa. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan kepadaku, Temenggung Rana Padma? Kau panglima dan pasukanmu kalah. Semua kebobrokan yang kau katakan itu, sebagai panglima, mestinya bisa kau atasi. Kekalahan Kediri dari Ganter adalah tanggung jawabmu. Kau tidak bisa mengelak dari hukuman atas kekalahan yang terjadi.
Lalu bagaimana dengan Telik Sandi itu, Baginda? Apa maksudmu? Peranan Telik Sandi yang selama ini justru menjadi penghambat tidur Baginda. Perempuan bernama Ken Umang itu. Wajah Baginda Kertajaya yang merah padam menjadi semakin merah padam. Raja Kediri itu sama sekali tidak menyangka Tumenggung Ronopatmo akan seberani itu berbicara. Beberapa saat raja yang mengalami kegoncangan jiwa itu tertegun. Hatinya terbelajati untuk sebuah pengakuan bahwa apa yang dikatakan oleh Tumenggung Ronopatmo memang benar adanya. Kertajaya tetap terdiam. Marilah hamba antarkan untuk merenung. Sejauh mana pengaruh Telik Sandi itu di dalam peperangan? Ganter terlampau banyak memiliki keterangan-keterangan yang bersifat sangat rahasia. Melalui Telik Sandi bernama Ken Umang itu, terlampau banyak rahasia yang mengalir jatuh ke tangan Ganter. Sikap Baginda sendiri yang merasa penjelmaan dewa justru mempertajam jarak, mempertajam ketidakpuasan. Ranapatma, kau gila. Kau berani mempersoalkan hal itu. Aku adalah raja dan aku adalah tangan dari para dewa. Pada saat kekalahan dalam peperangan terjadi ini, bagaimana perasaan Baginda? Apakah Baginda merasa sebagai dewa atau sebagai manusia biasa? Berdebah keparat kau, Ranapatma. Pergi kau dari tempat ini. Pergi, kataku. Belum, Baginda. Hamba belum saatnya pergi. Hamba harus melaporkan semua yang hamba ketahui hingga tuntas. Baginda tentu sependapat dengan hamba bahwa hamba harus dihukum karena kekalahan yang terjadi di dalam peperangan. Baginda sependapat pula, para pengkhianat yang telah menyeberang memihak Ganter harus dihukum pula. Sebagaimana Baginda tentu sependapat, siapapun yang berhubungan dengan Telik Sandi dan malah membocorkan berbagai rahasia, orang itu juga harus mendapatkan hukumannya. Orang itu juga harus mempertanggungjawabkan terhadap kekalahan yang terjadi. Cukup! Cukup, Ranapatma, cukup! Tumenggung Ronopatmo terus berjalan tanpa peduli pada siapapun, melintasi alun-alun yang luas. Namun tiba-tiba, Tumenggung Ronopatmo berhenti. Seseorang menghadangnya. Tumenggung Ronopatmo terus berjalan. Tiba-tiba dadanya berdesir. Dia seperti mengenal wujud orang itu. Ada orang yang berdiri di tengah alun-alun. Nampaknya ia memang bermaksud mencegah. Siapa orang? Aku seperti mengenal. Tetapi, benarkah ia? Apa kabar, Tumenggung Ranapatma? Lupakah kau kepadaku? Kau Adi Sakyamurti? Ya. Sakyamurti adalah nama yang benar dan tepat. Sedang Murti Wandawa adalah nama yang membawa beban. Juga jabatan yang kau sebut. Aku bukan lagi seorang Tumenggung. Aku Sakyamurti, orang biasa. Apa yang akan kau lakukan di sini? Seharusnya kau bertanya apa yang telah kau lakukan. Bukan hanya yang akan aku lakukan. Apa yang kau lakukan di sini? Dalam waktu yang cukup lama aku berada di Kediri. Rasa rinduku tiba-tiba tidak bisa aku tahan lagi. Akalku berusaha mengekangku untuk tidak menengok bagaimana keadaan Kediri. Tetapi hatiku tidak terkendalikan. Hatiku menguasai kakiku yang tanpa sadar kemudian membawaku kemari. Tiba-tiba, aku bagaikan terbangun dari mimpi. Aku ingat siapa aku. Aku ini seorang buronan. Baginda memerintahkan kepada segenap prajurit Kediri untuk memburuku, menangkapku, dan kemudian menggantungku. Aku kira perintah untuk memburu Sakyamurti dan menumpas segenap keluarganya masih tetap berlaku dan belum dicabut. Bukankah demikian, Kakang Tumenggung? Dengan maksud apa kau datang ke Kediri?
Jadi aku berbicara panjang lebar tadi tidak kau dengarkan? Yang kau katakan sebagai sekedar suatu kerinduan itu hanyalah cerita yang ngoyo-woro, cerita yang omong kosong. Aku bukan anak kecil. Jabatanmu yang tinggi sebagai seorang panglima perang Kediri. Dan barangkali kekalahanmu menghadapi Ganter menyebabkan kau terlampau bercuriga dan tidak gampang mempercayai apa kata orang lain. Aku datang karena aku merasa dulu pernah berada di sini. Hanya itu. Nah, kebetulan kau bertemu denganku. Apakah kau tidak berminat untuk menangkapku? Paling tidak, jika kau menangkapku, kau akan menghibur Baginda yang masgul karena kekalahan dalam peperangan. Jadi, kau bermaksud menyerahkan diri? Oh, tentu saja tidak. Akulah yang justru bertanya kepadamu, Kakang. Apakah kau akan menangkap aku? Tidak. Aku tidak bermaksud menangkapmu. Tidak bermanfaat apapun bagiku untuk menangkapmu. Akan tetapi, bukankah perintah untuk memburu bekas Tumenggung Murtiwandawa dan menumpas segenap keluarganya masih tetap berlaku? Sudahlah. Jangan pikirkan hal itu. Mungkin perintah itu tetap menjadi sebuah perintah bagi Tumenggung Yudapaksa. Tetapi tidak bagi Rana Padma. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di Pagaringin Kurung di sana itu? Apakah ada yang harus kita bicarakan? Ya, sebagai seorang sahabat. Oh, baiklah. Ayo. Tidak ada sikap permusuhan di antara Tumenggung Rana Padma dengan bekas Tumenggung Murtiwandawa yang bernama asli Sakya Murti. Kedua orang itu melangkah mendekati Ringkin Kurung dan bersandar pada pagar dengan pandangan menghadap ke arah istana dengan cahaya oncor yang terang benderang. Beberapa saat lamanya kedua orang itu justru termangu diam dan tidak berbicara apapun sampai Tumenggung Rana Padma yang kemudian membuka percakapan. Aku mempunyai sebuah dugaan atas kemunculanmu di Kediri kali ini. Apa? Mungkin jiwa keprajuritanmu sedang terusik. Peperangan yang terjadi antara Kediri dan Ganter sangat menarik perhatianmu. Benarkah itu Murtiwandawa? Oh, jangan sebut aku Murtiwandawa. Sebutlah namaku Sakya Murti. Nah, benarkah dugaanku itu Adi Sakya Murti? Aku memang mendengar peperangan yang akan terjadi. Itulah sebabnya aku menyempatkan datang ke Ganter. Di sana kemudian aku menyaksikan apa saja yang terjadi. Sebuah peperangan yang dahsyat. Aku juga melihat sebuah peristiwa yang tidak masuk akal. Gerhana bulan sempurna terjadi ketika peperangan tengah berlangsung. Dan justru karena itu, sekelompok pasukan segelar sepapan belakang mengalami kekacauan. Ditusuk oleh kawan sendiri, menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Karena dengan peristiwa itu, tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan. Jadi kau melihat semua itu? Iya. Apakah naluri keprajuritanmu menyebabkan kau berkeinginan memangku kembali jabatanmu yang dulu terlepas untuk berperang melawan Ganter? Bagiku segalanya telah berubah. Bagiku segalanya justru mulai dari awal lagi. Saat ini aku sedang gandrung dengan kebaikan, kedamaian, dan menjauhi peperangan. Mungkin tidak masuk akal bagimu.
tidak masuk akal karena kau mengenal siapa Sakyamurti dalam selubung Murti Wandawa. Akan tetapi yang tidak masuk akal itu terjadi. Kau masih ingat anakku Woropalupi? Oh, iya, aku ingat. Seharusnya kita pisanan. Anakmu itu bisa menjadi menantuku. Wah, anakku sekarang perutnya semakin membesar. Oh, hamil? Ya. Oh, siapa suaminya? Telah aku bunuh. Ah, gila. Suaminya kau bunuh? Iya, aku telah membunuh seseorang. Oh. Aku tidak mengira kalau yang aku bunuh itu adalah calon menantuku. Kau ingat Senopati Naragubita? Naragubita? Hah? Oh. Jadi itukah alasanmu membunuh Naragubita? Karena ia menghamili anakmu? Bukan itu. Aku justru tidak tahu kalau anakku hamil. Setelah Naragubita mati di tanganku, barulah aku mengetahuinya. Sebuah penyesalan yang tidak ada habisnya, Kang. Penyesalan yang bertumpuk-tumpuk atas kekeliruan yang pernah aku perbuat. Menjadi sebuah siksaan yang seperti tidak tertahankan. Dan hasilnya adalah, inilah aku yang sekarang. Salah jika kau mengira aku berkeinginan untuk memangku jabatan Tumenggung itu karena penasaran atas kekalahan Kediri. Sama sekali tidak. Oh, sulit dipercaya. Apanya yang sulit dipercaya? Aku mengenalmu dengan baik, seperti aku mengenal siapa diriku sendiri. Kau lelaki berangasan. Kau prajurit yang kasar sekali dari berbagai prajurit yang pernah aku kenal. Tanganmu ringan sekali, sehingga dengan gampang kau bisa menempeleng orang dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan penyakitmu yang paling parah adalah soal perempuan. Seorang perempuan cantik seperti istrimu ternyata tidak membuatmu puas, sehingga kau harus mencicipi berbagai jenis perempuan. Kepuasanmu nampaknya karena kau bisa mencoba banyak perempuan. Aku melihatmu sebagai orang yang tidak waras dan tidak bakalan bisa waras. Tetapi ternyata sekarang aku melihatmu bagai sosok yang lain sama sekali. Ya, sosok yang waras. Mustahil. Tetapi yang mustahil itu, kini aku melihatnya. Nah, aku ini sekarang telah tua, Kang. Aku sekarang berada di ambang senja. Di ambang senja sekalipun, bukan menjadi alasan bagimu untuk kembali. Sakyamurti alias Tumenggung Murti Wandawa memandangi bekas sahabatnya Tumenggung Ronopatmo dengan senyum yang sareh. Kata-kata yang mengalir dari sahabatnya itu didengar dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.